Salam, perkenalkan nama saya Alita Wilmince Pelopila, kelas F semester 3. Saya dari program studi pendidikan agama Kristen, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Institut Agama Kristen Negeri Kupang. Baik, jadi di sini saya akan menceritakan sedikit tentang Raja Yosia. Tokoh yang saya pilih adalah Raja Yosia. Berapa kali Raja Yosia disebut? 11 kali Raja Yosia disebut dalam kitab. 2 Raja-Raja 22 disebut. 2 Raja-Raja 22 ayat 1 dan ayat yang ketiga, 2 Tawarik 34 dan 2 Tawarik 35 ayat 20 sampai 26. Raja Yosia, sebuah pencarian untuk mematuhi perintah-perintah Tuhan. 2 Raja-Raja 22 ayat 2 Tawarik 34 sampai 35. Yosia berusia 8 tahun ketika dia dijadikan raja Yehuda. Dia adalah seorang raja yang baik, yang mengasihi Tuhan. Dia ingin membantu rakyatnya. Orang-orang Israel mematuhi Tuhan dan berhenti menyembah berhala. Saat dia lebih dewasa, dia dan rakyat mulai memperbaiki bait suci, memperindahnya lagi. 2 Raja-Raja 22 ayat 1 sampai 2 dan 2 Tawarik 34 ayat 3 sampai 7. Sementara orang-orang sedang mengerjakan bait suci, Hilkia sang imam tinggi menemukan kitab Taurat, sebuah gulungan yang berisikan tulisan suci. 2 Raja-Raja 23 ayat 3 sampai 9. Seorang pelayan membacakan kitab itu kepada Yosia. Yosia mendengarkan firman dan sedih karena rakyatnya tidak mematuhi Tuhan. Dia menggoyahkan pakaiannya untuk menunjukkan dia sedang bersedih. 2 Raja-Raja 22 ayat 10 sampai 13 dan 19. Dia menyuruh Hilkia untuk bertanya kepada Tuhan apa yang hendaknya mereka lakukan. Hilkia dan para pelayan raja mengunjungi Hulda. Dia adalah seorang nabi, seorang pimpinan yang setia yang dihilangkan oleh Tuhan. Dia berkata bahwa Tuhan berkenan dengan Yosia karena dia membantu orang-orang untuk patuh. Tuhan menjanjikan bahwa Raja Yosia akan hidup dalam kedamaian. 2 Raja-Raja 22 ayat 12 sampai 20. Raja Yosia menginginkan rakyatnya untuk menepati janji-janji mereka kepada Tuhan. Dia menyuruh mereka untuk merayakan Paskah untuk membantu mereka mengingat bagaimana Tuhan membebaskan orang-orang Israel pada zaman dahulu di Mesir. 2 Tawarik 35 ayat 1 sampai 19. Makna yang saya ambil dari cerita Raja Yosia yaitu menurut saya bahwa kita belajar dari diri sendiri bahwa setiap orang diperhadapkan pada sebuah keputusan dalam hidupnya. Apakah akan jadi orang jahat? Apakah akan jadi orang baik? Apakah akan jadi orang yang takut akan Tuhan? Ataukah akan jadi orang yang membelakangi Tuhan? Menurut saya, mengambil sebuah keputusan sikap hati untuk takut akan Tuhan merupakan hal yang tepat agar hidup tetap dalam perlindungan Tuhan seperti yang dialami oleh Raja Yosia. Amsal 1 ayat 7, takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan.
Apapun status atau jabatan kita, perlu untuk tunduk dan mengandalkan Tuhan dalam hidup kita. Makna dari tokoh Yesaya yaitu dari kisah yang diceritakan tentang penjalanan Raja Yosea, teladan yang baik ditunjukkan oleh Yosea kepada bangsa, dan makna yang terpenting yaitu hidup mengikuti Tuhan, menurut perintah Tuhan, menuruti peraturan Tuhan, dan menuruti segala ketetapan Tuhan. Hal-hal ini menjadi dasar bagi Yosea sehingga ia tetap ditolong Tuhan dalam masa-masa yang sulit dalam perjalanan menjadi seorang raja. Raja Yosea merupakan raja yang saleh, bahkan dia merupakan raja Yahuda terakhir yang saleh. Makna dari sekolah yaitu sekolah merupakan tempat di mana kita mengambil ilmu dan sangatlah penting bagi diri sendiri. Peranan pendidikan di Indonesia begitu besar untuk mewujudkan manusia yang utuh, mandiri, serta menjadi manusia yang bermanfaat bagi lingkungan di mana kita tinggal. Dari sekolah kita dibentuk menjadi orang baik. Dari sekolah kita belajar banyak hal-hal yang baik tentu diberikan secara sukarela oleh para pendidik. Makna yang saya ambil dari gereja yaitu gereja adalah keluarga Allah, persekutuan bagi orang-orang percaya. Makna dari gereja sangatlah penting bagi orang Kristen. Gereja sangatlah berperan bagi kehidupan orang Kristen. Makna dari keluarga yaitu keluarga merupakan inspirasi penting bagi hidup ini. Keluarga tempat pertama kali kita belajar sebelum mengenal lingkungannya yang lebih luas, dan damai yang diberikan dari keluarga sangatlah penting bagi hidup kita. Keluarga yang baik haruslah menuruti sikap dan teladan dari Yosea. Dia mengajarkan banyak hal bagi pertumbuhan yang baik dalam keluarga. Jadi sisi positif dari Raja Yosea yaitu Yosea menjadi satu dari 8 raja Yahuda yang baik dengan memperoleh pujian khusus. Ia sepenuhnya melakukan apa yang diharapkan dari seorang raja. Ia dinilai sebagai raja yang terbaik, patut dijadikan teladan dan juga ikon panutan bagi umat Israel. Sisi negatif dari Raja Yosea tidak ada karena Yosea itu melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Sekian dan terima kasih. Shalom.